FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini tanggal 21 bulan Juni ya Kak Endang ya. Oh Mei ya, aduh ini Bude mintanya sudah Juni ya. Tanggal 21 bulan Mei bertemu lagi dengan Bude Ani dan sore hari ini ditemani dengan Kak Endang dan Art. Nah, alhamdulillah Ahmad bagaimana kabarnya, lama nggak kesini nih? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah adik-adik sore hari ini ada Ahmad ya datang ke studio ya. Tapi Bude selalu lupa bawa Cynthia ya Ahmad ya. Iya, seharusnya kan bisa buat tangannya Art. Iya ya, soalnya Bude kalau bawa Cynthia jadi ribet Ahmad. Nanti nggak bisa ngoperasikan yang ini nih Ahmad ya. Oh iya. Ya mungkin lain kali kalau kita misalnya bersama-sama mungkin kita bisa ajak Cynthia, kita bisa ajak Tarjo dan juga Ahmad bersama-sama gitu ya Ahmad ya. Oke. Ya, alhamdulillah ya Bunda. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Lebaran sudah usai ya, bukan usai sih, sudah masuk hari ke-7 ya Kak Endang ya, atau keberapa ini lebih ya? Ya hari ke-8 ya. Ini sudah waktunya kita bagi-bagi ketupat lah. Itu nanti ya. Nanti besok Selasa depan kita akan ngobrolin tentang ketupat Kak Endang ya. Karena ketupat itu adalah budaya yang biasanya dilakukan di Indonesia di akhir Syawal pada hari ke-7. Nah nanti teman-teman pemirsa dimanapun penjenengan berada nanti bisa mengikuti tentang sejarah ketupat besok hari Selasa dengan Bude Ani dengan Bunda Diah Erna. Nah, seperti tadi ini Bude nanya belum selesai nih ya Bunda. Moga-moga keadaannya sehat baik semuanya. Amin. Dan adik-adik mungkin sekarang sudah mulai aktif lagi dengan kegiatan rutinitas ya Kak Endang ya. Mungkin kalau sore hari sudah pada mandi, sudah sholat asar, sudah duduk manis menunggu dunia anak. Karena setiap hari Jumat nanti akan ada bercerita. Nah, monggo Kak Endang salam-salam dulu karena Kak Endang ini baru pertama kali muncul setelah Syawal ya. Benar. Setelah Ramadan. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore Bunda, Ayah dan adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini Kang Endang dan Art hadir kembali di Radio Asa menemani adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik dan Amin. sehat selalu. Oh ya, teman-teman semua, aku belum gak dan aku minta maaf pada teman-teman semua dan ayah bunda. Minta maaf kalau aku selama ini ada salah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Benar, Kak Endang juga minta maaf pada ayah bunda semua dan adik-adik semua bila selama ini ada salah kata maupun sikap pada ayah bunda dan adik-adik semua. Mohon maaf lahir dan batin. Iya sama-sama. Bude kemarin juga sudah minta maaf, tapi tidak ada salahnya kalau setiap saat kita minta maaf. Benar minta maaf sekali. ya sampai nanti bersih. Karena hubungan kita dengan antar manusia itu memang harus saling memaafkan ya. Dimana kesalahan kita terhadap manusia juga harus meminta maaf ke sesama manusia, kan begitu. Kalau kepada Allah ya kita jalani perintahnya, kita ikuti aturan-aturannya. Insya Allah Allah Maha Pengampun. Begitu ya. Ya sore hari ini alhamdulillah sudah ada
beberapa teman yang sudah bergabung ya. Ada Bunda Katir. Ayo Bunda, kapan ini nemeni Bude Ani ya? Ditunggu. Kemudian ada Kak Yuda Sentul. Nyimak Bu dari mahasiswamu. Woi, ini dari mahasiswamu yang mana ini ya? Boleh menyimak. Lain kali bukan hanya menyimak ya, mungkin bisa bergabung di sini ya Kak Endang ya. Bisa bergabung, bisa bercerita di sini. Jadi jangan hanya menyimak aja. Memang ini disediakan untuk latihan public speaking ya. Termasuk Ahmad ini sekarang sudah kuwendel ya Mat ya. Ya. Ini Ahmad sudah kuwendel sekarang ya. Kalau kemarin tuh masih tinggal sekarang. Ngadu. Tapi nggak boleh malu-maluin lah Ahmad ya. Iya, sudah luar biasa. Kak Endang, pada sore hari ini Kak Endang akan membawakan cerita tentang apa sih Kak Endang ya? Sore hari ini Kak Endang akan membawakan sebuah kisah, yaitu tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa sih sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq itu ya? Siapa ya? Ada yang mau tahu? Nanti kalau mau tahu, ikuti ceritanya setelah Bude akan sampaikan kepada pemirsa dimanapun penjenengan berada. Sudahkah penjenengan siapkan izaura di rumah ya? Mungkin ini selama lebaran kita makannya makan apa saja gitu ya. Jadi perlulah kita mengkonsumsi izaura agar sehat selalu, imunitasnya akan naik. Begitu Tarjo ya. Tarjo nanti boleh loh. Oh iya, Ahmad ini Bude lupa lagi ya. Ahmad ya, keliru Tarjo. Nanti di rumah Tarjonya berdetak ini hatinya ya. Kaget ya. Oke Ahmad ya. Jadi Ahmad juga sediakan izaura ya Ahmad ya. Biar tambah pinter begitu ya. Teman-teman, izaura bisa didapatkan di Radio Asa FM dengan harga satu box itu 100.000. Isinya 12 botol, masing-masing 600 ml ya. Pastikan penjenengan mengkonsumsi izaura. Izaura itu adalah sehat tanpa obat. Harganya merakyat dan khasiatnya hebat ya gitu. Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah atau Abu Bakar adalah anak pertama dari pasangan Utsman atau Abu Huhafah bin Amir, mantan jahili yang masuk Islam dan di akhir kehidupannya mengalami kebutaan dengan Ummu Al-Khair Salma binti Sahar. Ia lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Ia adalah keturunan kabilah Bani Taim, salah satu rumpun suku Quraisy, dan bertemu nasab dengan Nabi pada Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Atik adalah julukan Abu Bakar ketika masih kecil, karena dari pihak ibunya tidak pernah ada anak laki-laki yang hidup. Lalu ibunya bernazar, jika ia melahirkan anak laki-laki akan diberi nama Abdul Ka'bah. Ketika bayi, Abu Bakar lahir dalam keadaan selamat dan tumbuh menjadi besar. Ia diberi nama Atik, seolah ia telah dibebaskan dari kematian. Sementara menurut keterangan dari Aisyah, dinamakan Atik karena tubuhnya akan selamat dari amuan api neraka. Ia berkata, "Demi Allah, pada saat saya di rumah di suatu hari, sedangkan Rasulullah SAW bersama para sahabat
berada di beranda rumah dengan dibatasi oleh kain pembatas antara saya dan mereka. Kemudian Abu Bakar muncul. Melihat kedatangan Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat orang yang dijauhkan dari api neraka, maka hendaklah ia melihat Abu Bakar." Namun, julukan Abu Bakar lebih masyhur. Kata Abu Bakar diambil dari lafal bakar yang berarti unta muda. Orang-orang Arab menjulukinya Abu Bakar karena ia adalah pemimpin kabilah besar atau Bani Taim. Sedangkan julukan As-Siddiq ia dapatkan karena setiap kali Nabi Muhammad SAW mengabarkan sesuatu, Abu Bakar selalu menjadi orang yang paling pertama membenarkan dan mengimaninya. Karena ia begitu yakin bahwa Nabi tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Kondisi demikian itu membuat dirinya dijuluki As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Dia semakin terkenal dengan julukan itu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Ketika itu, sekelompok orang musyrik mendatanginya dan mempertanyakan, "Apa pendapatmu tentang cerita temanmu itu? Dia mengaku telah diperjalankan tadi malam ke Baitul Maqdis." Abu Bakar balik bertanya, "Dia mengatakan itu?" Mereka mengiyakan. Abu Bakar menjawab, "Kalau begitu benar. Seandainya dia mengatakan hal yang lebih dari itu tentang kabar dari langit, saya pasti akan membenarkannya, baik yang lalu maupun yang akan datang." Setelah Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul, beliau teringat pada Abu Bakar dengan otaknya yang jenius. Lalu Nabi mengajak Abu Bakar menganut ajaran tauhid, dan tanpa ragu Abu Bakar pun menerima ajakan itu. Sejak itulah hubungan mereka bertambah akrab. Bahkan karena cepatnya, Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, "Tak seorang pun yang pernah kuajak memeluk Islam yang tidak tersendat-sendat dengan begitu berhati-hati dan ragu, kecuali Abu Bakar bin Abi Quhafah. Ia tidak menunggu-nunggu dan tidak ragu ketika kusampaikan kepadanya."
Abu Bakar adalah orang paling utama di antara seluruh manusia di dunia ini selain para nabi. Keyakinannya sangat tinggi, sehingga Nabi Muhammad SAW sendiri telah memberi kabar gembira bahwa ia akan menjadi pemimpin satu jemaah di surga kelak. Semua pintu surga akan memanggil namanya dan menyampaikan kabar gembira kepadanya. Nabi SAW pernah bersabda, orang yang paling dulu masuk surga dari kalangan umatku adalah Abu Bakar. Sedangkan Umar pernah berkomentar mengenai keteguhan iman Abu Bakar. Jika keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan seluruh penduduk bumi, maka akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Hadis riwayat Ahmad. Suatu hari, Abu Bakar mendengar kabar banyak budak yang telah masuk Islam disiksa oleh majikannya. Budak kurus kering yang kulitnya hitam, legam itu bernama Bilal bin Rabah. Ia selalu disiksa majikannya. Segera saja Abu Bakar menuju rumah majikan Bilal bin Rabah, yaitu Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar segera mengeluarkan uang dan memberikannya kepada Umayyah bin Khalaf. Ini, terima uang ini sebagai tebusan atas Bilal bin Rabah. Setelah Bilal bin Rabah ditebusnya, maka Umayyah segera melepaskannya. Bilal sungguh amat senang Abu Bakar telah membebaskan dirinya dari perbudakan. Pada saat Bilal mau mencium kaki Abu Bakar, pemuda yang dermawan itu berseru, "Kau jangan lakukan itu!" Abu Bakar berseru sambil mengangkat Bilal bin Rabah. "Ayo ikut aku, wahai Bilal bin Rabah," ajak Abu Bakar sambil menunggang kuda. "Hamba mau akan dibawa kemana, wahai tuan muda?" tanya Bilal bin Rabah. "Kita menghadap Rasulullah Muhammad SAW," jawab Abu Bakar. "Syukur alhamdulillah," ujar Bilal riang gembira. Kedatangan Abu Bakar dan Bilal disambut kaum muslimin. Waktu itu Bilal sudah mendengar bahwa Rasulullah SAW akan hijrah ke kota Madinah. Bilal berjanji akan ikut hijrah bila diizinkan Abu Bakar majikan barunya. "Wahai Bilal bin Rabah, ketahuilah, aku bukanlah majikanmu. Aku adalah sahabatmu sesama muslim." "Jadi hamba adalah orang yang merdeka, wahai Tuhan Abu Bakar?" tanya Bilal. "Benar sekali sahabatku, kau adalah orang yang merdeka," jawab Abu Bakar.
Abu Bakar sebelumnya adalah seorang pedagang yang sukses. Beberapa bulan setelah masuk Islam, Abu Bakar meninggalkan usaha dagangnya dan fokus membantu Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Meskipun tidak lagi sebagai pedagang, ia adalah seorang anak bangsawan Quraisy yang tidak pernah kekurangan. Ia memiliki harta yang sangat banyak, namun ia juga tetap dermawan. Banyak orang-orang miskin yang ia bantu, sekaligus menyebarkan agama Islam, dan tanpa paksaan mereka pun memeluk Islam. Namun, jauh sebelum masuk Islam, Abu Bakar memanglah seseorang yang suka menolong dalam kesusahan. Beliau suka menolong orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam kesusahan. Sampai-sampai Abu Bakar tidak bisa tidur nyenyak bila mendengar kabar tentang budak-budak yang disiksa para majikannya. Hatinya mudah iba bila mendengar kabar tentang orang-orang yang hidup susah. Dia rela mengeluarkan harta benda karena rasa kasih sayangnya kepada sesama sangatlah tinggi. Abu Bakar adalah orang pertama yang mendampingi Rasulullah setelah Siti Khadijah dan Ali bin Abi Thalib. Pada suatu hari, Abu Bakar menghitung jumlah kaum muslimin. "Ya Allah, ya Tuhanku, baru 38 orang," kata Abu Bakar di dalam hati setelah menghitung dengan teliti jumlah kaum muslimin. Ketika itu, cara Rasulullah menyebarkan agama Islam masih sembunyi-sembunyi. Kalau secara terang-terangan, kaum kafir Quraisy akan marah. Kaum kafir Quraisy tidak menyukai agama baru yang disebarkan Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, Abu Bakar mengutarakan maksudnya kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, marilah kita menyebarkan agama Islam secara terang-terangan," kata Abu Bakar pada suatu hari. Itulah salah satu contoh betapa gagah berani sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kata-kata Abu Bakar itu mencengangkan kaum muslimin. Mereka memandang muka Abu Bakar sambil geleng-geleng kepala. Namun, di dalam hati, kaum muslimin mengagumi sikap berani Abu Bakar itu. Dan adik-adik tahu, kekayaan Abu Bakar disumbangkan untuk kemajuan agama Islam.
Bakar ingin agama Islam segera tersebar agar cepat pula menjadi besar. Tentu saja para sahabat yang lebih tua menasihatinya. Bersabarlah wahai Abu Bakar, kita harus selalu hati-hati sesuai sabda Rasulullah. Namun Abu Bakar dengan gigih tetap akan berjuang. Karena kebanyakan warga Quraisy masih menyembah berhala. Di antara berhala yang paling diagungkan oleh bangsa Arab adalah Hubal. Sebenarnya Abu Bakar tetap ingin Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan di depan orang banyak. Rasulullah SAW tidak ingin kaum muslimin yang masih sedikit itu dianiaya kaum Quraisy. Tanpa rasa takut, Abu Bakar menyeru kaum kafir Quraisy meninggalkan berhala Hubal dan berhala yang lain. Masuklah ke dalam agama Islam yang diajarkan Rasulullah, teriak Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang muslim pertama yang berani berdakwah di depan kaum kafir Quraisy. Tentu saja tokoh-tokoh kaum Quraisy marah karena merasa dihina oleh Abu Bakar. Tanpa aba-aba lagi, langsung kaum Quraisy memukuli kaum muslimin. Maka berlarilah kaum muslimin untuk menyelamatkan diri. Begitu juga dengan Abu Bakar. Abu Bakar dipukuli oleh Utbah bin Rabi'ah. Tidak puas memukul dengan terompah, Utbah menginjak-injak perut Abu Bakar. Luka parah tubuh muslimin muda itu. Begitu besarnya perjuangan Abu Bakar untuk menyebarkan agama Islam, untuk patuh pada Rasulullah SAW. Pada suatu ketika, saat Rasulullah sedang sakit parah, tiba-tiba Rasulullah menyebabkan tirai di pintu kamar Aisyah istrinya. Sebagian sahabat menduga Rasulullah akan memimpin sholat seperti biasa.
Abu Bakar mundur dari tempat imam. Abu Bakar memberi tempat kepada Rasulullah. Tetapi dugaan para sahabat salah. Rasulullah masuk kamar kembali sambil memberi isyarat agar sholat subuh diteruskan. Beliau menyilakan Abu Bakar menjadi imam. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat saling berselisih tentang siapa penggantinya. Karena sebelum wafat, memang Rasulullah tidak meninggalkan pesan tentang penggantinya. Di saat para sahabat sedang berselisih, Umar bin Khattab memberikan usulan agar Abu Bakarlah yang diangkat sebagai penggantinya. Umar berpendapat Abu Bakar adalah orang yang paling tua, paling berani, paling dekat dengan Rasulullah, dan paling disegani oleh semua golongan. Para sahabat pun setuju, karena Abu Bakarlah orang yang tepat sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Khalifah Abu Bakar mendahulukan memerangi orang murtad dan nabi palsu. Abu Bakar ingin agama Islam tetap dipatuhi seperti ketika masih ada Rasulullah. Memerangi kaum murtad dan nabi palsu adalah untuk menegakkan wibawa Islam, sesuai yang disampaikan Abu Bakar saat diangkat menjadi khalifah. Adik-adik, begitu besar jasa Abu Bakar dalam menyebarkan agama Islam. Beliau adalah seorang yang sangat dermawan, sangat baik, dan sangat mematuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa seperti beliau, terutama juga seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wow, luar biasa ya kisahnya. Masya Allah, luar biasa kisahnya dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini Bude sejak tadi kok belibet salah-salah terus ya. Abu Bakar As-Siddiq ya. Ada satu tadi catatan yang Bude cepat tangkap ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi alangkah baiknya kita persembahkan dulu sebuah lagu untuk para pemirsa dimanapun berada. Tetapi ini Bude salam-salam dulu ini yang sudah bergabung, yaitu ada Kurindu Ketulusan Hatimu. Nah ini Barino di Denpasar Bali hadir ya. Kemudian ada teman yang dari Binangun ikutan cerita Abu Bakar As-Siddiq Bude, Kakak Indang ya. Terima kasih. Alhamdulillah ini berarti dari Binangun bisa diterima dengan baik ya. Kemudian Kak Santos bertanya lagi, Tarjo itu paling suka kue lebaran apa ya? Mohon maaf tadi Bude salah tadi ya, bukan Tarjo. Kalau Tarjo itu Kak Asdi punya ya. Jadi ini namanya Ahmad. Maaf ya Ahmad ya. Kalau aku senangnya orang Gambir. Oh Pak Gambir.
Gambir ya. Oh, Pak Gambir itu karena krius-krius gitu ya. Iya, oh, enak. Enak, manis. Oke, ya. Ahmad, nanti kita teruskan ngobrolnya. Ya, masih bersama Radio Asa FM Sambung Selaksa Asa Indonesia. Begitu Ahmad ya, Indonesia. Ya, Radio Sosial Budaya dan Kesehatan ya. Ini disiarkan dari Studio 1. Wah, ini disiarkan dari Studio 1 acara Dunia Anak. Nah, kita ngobrol sedikit ya Kak Endang ya tentang tadi kisah dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Itu tadi ada suatu ungkapan ya, dikatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda ya, bahkan tak ada seorang pun yang ragu-ragu ketika diajak masuk Islam itu. Dialah satu-satunya orang yang begitu langsung tegas membela dan masuk dalam Islam itu. Masya Allah, luar biasa. Satu lagi itu tadi Kak Endang yang Bude catat, yaitu keimanannya kalau ditimbang nih sama semua umat Islam ya. Ya, jadi semua umat keimanannya dari umat Islam seluruh di bumi ini kalau ditimbang itu lebih berat Abu Bakar. Wah. Ini sesuai dengan yang diriwayatkan hadis riwayat Ahmad. Ya itu luar biasa. Jadi Bude rasanya sampai merinding itu ya, ketika diumpamakan keimanannya itu kalau ditimbang dengan seluruh umat yang ada di bumi ini kalah ya, bahkan beliau yang lebih unggul. Nah, adik-adik dimanapun penjenengan berada ya, adik-adik hebat, adik-adik cantik, adik-adik ganteng, kita masih punya ya tokoh-tokoh dalam dunia Islam itu banyak sekali ya Kak Endang ya. Dan tokoh-tokoh itu sebenarnya hebat sekali ya, bukan hanya hebat hanya dibuat-buat atau suatu yang fiktif, tetapi ini adalah nyata kan begitu ya. Jadi ini betul-betul nyata, bukan tokoh abal-abal, bukan kaleng-kalengan istilahnya ya, tetapi ini benar dan nyata. Nah adik-adik jangan lupa ikuti terus ya, setiap hari Jumat insya Allah nanti akan banyak kisah-kisah tentang cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran begitu ya. Nah dan juga ini ayah bunda, kalau ayah bunda punya TPQ ya, atau punya majelis-majelis misalnya arisan ibu-ibu atau apapun juga, kalau menghendaki kehadiran kami yaitu PPMI ya. Jadi apa Kak PPMI Kak? Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Iya, jadi persaudaraan. Ahmad juga anggotanya ya, Mat? Iya. Kamu anggota nomor 2 kok ya. Ganteng dewe ya. Jadi persaudaraan pencerita Muslim Indonesia, jika penjenengan menghendaki kita datang, insya Allah kita akan datang. Kita akan berkisah di depan putra-putri penjenengan, di TPQ, dimanapun juga. Kontaknya di mana Bunda? Kontaknya di 0857 07 94 1029. Itu adalah kontak Radio Asa FM. Atau ke Bude Ani 081 334 678 241. Nah ini teman-teman saya sampaikan ya. Jadi PPM ini sudah mulai berkembang ya Kak Endang ya. Satu persatu semakin banyak nanti yang ikut bergabung, dan insya Allah nanti akan Bude perkenalkan lewat siaran radio satu persatu teman-teman dari PPMI. Nah nanti misalnya Bude itu Blitar Raya ya. Iya itu Blitar Raya Kak Endang ya. Jadi maksudnya begini, karena pencerita itu kan datangnya juga dari mana-mana ya. Dari nanti misalnya kalau daerah Kademangan ada yang minta untuk hadir, nah berarti kita cari temen yang di daerah Kademangan untuk hadir. Mungkin di daerah Serengat, di TPQ daerah Serengat, maka siapa yang datang? Ya aku. Yang datang Ahmad, bener ya. Kalau daerah Serengat nanti yang datang Ahmad dengan Kak Endang.
Kalau di daerah kota mungkin Bude Ani dan Bunda Dia Erna. Ada juga Bunda Farida. Nanti Bunda Farida juga akan bercerita ya, insya Allah. Jadi akan semakin banyak teman-teman kita di PPMI. Kita berjuang dalam kisah dengan sedekah kisah. Moga-moga kita memberikan andil sedikit ya dalam pembentukan watak generasi bangsa kita ya, pembentukan karakter. Nah, kalau daerah timur ada siapa? Daerah timur ada siapa, Ahmad, temenmu? Ya, ada Tarjo. Aku kangen loh Tarjo. Ya, ini Tarjo mungkin lagi nonton atau enggak, mungkin lagi sibuk juga. Ini Tarjo itu jadwalnya padat sekali teman-teman. Nah, di sana di daerah timur tuh sudah agendanya merapat semua ini. Nah, itu bagian Tarjo dan Kak Asli. Nah, kemudian di daerah Garum sekitarnya itu ada Bunda Nuri ya. Kemudian ada tambah lagi kemarin Bunda Oma lupa lagi ya. Yang daerah Garum juga itu ya, daerah Al Hikmah sana itu juga ada satu Bunda yang baru bergabung. Ntar Bunda Oma cek dulu deh ya. Ini kan pelupa ya. Ada Bunda Hertin. Nah, ada Bunda Hertin. Kemudian di kota juga ada Bunda Ulfa ya, Bunda Ulfa di Kota Blitar. Itu Bunda Ulfa itu daerah Tanjung Sari, Kak. Bunda Ulfa itu daerah Tanjung Sari. Kemudian ini ada Bunda siapa ya, Kak Susi ya, Kak Susi itu juga ada. Alhamdulillah teman-teman PPMI semakin berkembang. Terus kemudian ayah bunda, adik kakak dan semuanya, misalnya ada yang ingin bergabung di PPMI boleh ya, boleh sekali ya. Mungkin bisa tulis di komentar, bisa hubungi Oma, atau kalau sudah kenal dengan teman-teman atau kakak-kakak atau ayah bunda di PPMI boleh misalnya ngechat ke mereka begitu ya Kak Endang ya. Ini Ahmad sekarang sudah jam 5 loh Ahmad. Ini waktu Kok cepet ya? cepet sekali. Berarti waktunya apa Ya, Ahmad? waktunya asul. Ya waktunya wasul ya. Ahmad pamitan dulu deh ya. Ahmad dan Kak Endang pamitan dulu. Yuk monggo. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menemani kami dalam berkisah. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Amin. Amin ya. Kak Endang? Iya. Kan beda Ahmad sama Kak Endang ya. Kak Endang belum pamitan. Benar sekali Ahmad. Ya, terima kasih adik-adik semua ya bunda sudah menemani kami dalam berkisah. Semoga bermanfaat dan barokah buat kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan sama iya ada salah. Mohon dimaafkan. Iya, dan terakhir Bude Ani mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi besok hari Selasa ya. Selasa insya Allah bertemu dengan Bunda Dia. Moga-moga Bunda Katir yang lagi nonton besok Selasa bisa bergabung dengan kita. Jadi semakin kompak, semakin banyak ya Kak Endang ya. Ya, akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.